Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afia dengan NIM 5301422004 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linier berganda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hubungan antara disiplin kerja dan kompetensi kerja dengan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit menggunakan analisis regresi linier berganda di aplikasi SPSS. Untuk langkah-langkah menganalisis regresi linier berganda sendiri, yang pertama, teman-teman harus di dalam program SPSS, teman-teman bisa buka tampilan variable view dan masukkan data sesuai dengan contoh yang sudah saya buat. Variable view. Jika pada variable view sudah diisi, lalu silakan masuk pada data view, kemudian isikan sesuai data. Nah, di sini saya menggunakan X1, X2, dan Y. Dengan X1 itu merupakan kompetensi kerja, kemudian X2 itu merupakan disiplin kerja, dan Y itu kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Kemudian teman-teman pilih data view, dan teman-teman bisa mengimpor data melalui Excel. Kemudian setelah datanya sudah dimasukkan, teman-teman bisa klik Analyze, kemudian pilih Regression, dan pilih yang linear. Nah, setelah eh, gambarnya sudah muncul, lalu teman-teman bisa pilih memasukkan variabel Y itu ke dalam kotak dependen, dan variabel X1 dan X2 di kotak independen. Setelah itu, teman-teman bisa klik tombol statistik, pastikan untuk menandai centang Darwin-Waston, perhatikan tombol yang di bawah, lalu teman-teman bisa klik continue. Setelah itu, teman-teman klik plots, kemudian masukkan SRE ID ke dalam kotak Y, dan ZPRAD ke dalam kotak X. Kemudian teman-teman centang pada normal probability plots, kemudian pilih continue. Setelah itu teman-teman bisa klik OK, nanti akan muncul hasil outputnya. Ya, teman-teman, di sini yang pertama itu ada output tabel dari variabel remove. Nah, tabel ini itu menunjukkan variabel-variabel yang dimasukkan dan dikeluarkan dalam model regresi. Nah, pada tabel tersebut terdapat satu model regresi dengan nama kompetensi kerja dan disiplin kerja. Nah, model ini memiliki satu variabel terikat, yaitu kualitas pelayanan kesehatan, dan dua variabel bebas, yaitu kompetensi kerja dan disiplin kerja. Dari output di atas diketahui bahwa variabel independen tidak ada variabel yang dikeluarkan. Nah, berdasarkan tabel ini, semua variabel yang dimasukkan dalam model regresi merupakan kompetensi kerja dan disiplin kerja. Nah, hal ini berarti bahwa kedua variabel bebas tersebut itu dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel yang terikat. Kemudian yang kedua ada output model summary. Nah, di sini ada
R itu merupakan korelasi, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, R ini menunjukkan korelasi linear sederhana antara X dan Y. Nah, R ini itu yang didapat adalah sebesar 0,984, yang artinya terdapat hubungan positif sangat kuat antara kompetensi kerja dan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan. Kemudian ada R square, itu merupakan koefisien determinasi. Nah, angka ini akan diubah ke dalam bentuk persen. Nilai R square diperoleh sebesar 0,968, artinya variabel independen kompetensi kerja dan disiplin kerja itu mempengaruhi variabel Y, kualitas pelayanan, sebesar 98%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kemudian ada adjust R square. Nah, nilai yang diperoleh adalah 0,967. Nah, hal ini itu menunjukkan sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Kemudian ada standar error of the estimate, merupakan ukuran kesalahan prediksi. Nah, nilai yang didapat adalah sebesar 0,787, yang artinya kesalahan dalam memprediksi kualitas pelayanan itu terdapat 0,787. Kemudian yang ketiga ada output ANOVA. Nah, output ANOVA di sini itu disebut juga analisis varian, yaitu koefisien regresi secara bersama-sama ataupun UJF antara kompetensi kerja dan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan. Nah, analisis ini itu lebih tepat digunakan dalam regresi linear berganda. Nah, UJF ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, nilai F yang dihitung adalah 1457,065. Nah, dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001, nah, nilai F hitung sebesar 1457,065 itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kualitas pelayanan pada kelompok dengan tingkat kompetensi dan disiplin kerja yang berbeda. Kemudian ada nilai signifikansi yang kurang dari 0,001, itu menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup kuat untuk menolak hipotesis nol ataupun H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kompetensi kerja dan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanannya. Kemudian dari nilai F hitung dan signifikansi yang diperoleh, itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikansi terhadap kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yang besar dan signifikansi yang kecil. Kemudian ada keterangan dalam kolom itu ada model, itu model merupakan menunjukkan model regresi yang diuji. Nah, dalam tabel ini itu terdapat satu model regresi yang diuji, yaitu regresi. Kemudian ada sum of square, itu menunjukkan jumlah kuadrat dari deviasi setiap titik data dan rata-rata. Kemudian ada DF, itu merupakan menunjukkan derajat kebebasan, yaitu jumlah parameter yang diestimasikan dalam model. Kemudian ada mean square, itu merupakan menunjukkan rata-rata kuadrat dan deviasi setiap titik dari rata-rata, dihitung dengan membagi sum of square dengan DF. Kemudian ada F, itu merupakan menunjukkan nilai F statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi model regresi.
Kemudian ada sig itu menunjukkan tingkat signifikansi, yaitu probabilitas bahwa nilai F yang diamati akan terjadi secara acak jika hipotesis 0 atau H0 itu benar. Kemudian yang keempat itu ada tabel koefisien. Pada output koefisien ini, yang pertama ada konstanta atau nilai konstantanya itu sendiri minus 13,030. Itu menunjukkan bahwa jika nilai disiplin kerja dan kompetensi kerja sama dengan 0, maka kualitas pelayanan kesehatan rata-rata adalah minus 13,030. Nilai ini tidak memiliki interpretasi yang praktis karena variabel disiplin kerja dan kompetensi kerja tidak mungkin sama dengan 0. Kemudian, disiplin kerja, koefisien regresi untuk disiplin kerja itu terdapat 0,602, menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan suatu unit dalam disiplin kerja, kualitas pelayanan kesehatan rata-rata akan meningkat sebesar 0,602 unit. Nah, nilai koefisien regresi ini bernilai positif dan signifikansi secara statistik. P-nya itu lebih kecil dari 0,0001, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikansi antara disiplin kerja dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, hal ini berarti semakin tinggi disiplin kerja karyawannya, maka semakin tinggi pula kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian pada kompetensi kerja ataupun X2, koefisien regresi untuk kompetensi kerjanya itu 0,567. Nah, menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam kompetensi kerja, kualitas pelayanan kesehatan rata-rata akan meningkat sebanyak 0,567 unit. Nah, nilai koefisien regresi ini bernilai positif dan signifikan secara statistik. P-nya itu kurang dari 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kompetensi kerja dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, hal ini berarti semakin tinggi kompetensi kerja karyawan, maka semakin tinggi pula kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Berdasarkan analisis tabel koefisien regresi tersebut, itu dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara disiplin kerja dan kualitas pelayanan kesehatan, serta antara kompetensi kerja dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa disiplin kerja dan kompetensi kerja itu merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan disiplin kerja dan kompetensi kerja karyawan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian untuk output selanjutnya itu ada residual statistik. Nah, output SPSS pada gambar ini itu menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel prediktor dan variabel respons. Nah, statistik deskriptif ini meliputi minimum, maksimum, min, standar deviasi, dan jumlah observasi untuk setiap variabel. Untuk variabel prediktor, yang pertama itu ada predict value, itu nilai prediksi untuk variabel respon. Kemudian STD predict value itu merupakan nilai prediksi standar untuk variabel respon. Kemudian ada standar error of predict value, itu merupakan kesalahan standar prediksi untuk variabel respon. Kemudian ada
adjust predict value itu merupakan nilai prediksi yang disesuaikan untuk variabel respons. Kemudian untuk variabel responnya sendiri itu terdapat residual, itu merupakan selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi untuk variabel respon. Kemudian ada STD residual, itu merupakan residual standar untuk variabel respon. Kemudian ada STUD residual, itu merupakan student seed residual untuk variabel respon. Kemudian ada delete residual, itu merupakan residual yang dihapus untuk variabel respon. Kemudian ada STUD delete residual, itu merupakan student seed delete residual untuk variabel respon. Kemudian ada mahal distance, itu merupakan Mahalanobis distance untuk variabel respon. Kemudian ada Cook's distance, itu Cook distance untuk variabel respon. Kemudian ada centered leverage value, itu merupakan untuk variabel respon juga. Kemudian output selanjutnya ada graphic chart. Nah, pada grafik tersebut, normal PP plot of regression standards residual itu digunakan untuk menilai normalitas residual dalam analisis regresi. Dalam skema plot ini, nilai residual standar pada sumbu X diplotkan terhadap nilai kumulatif probabilitas normal pada sumbu Y. Jika residual terdistribusi normal, maka titik-titik pada plot akan mengikuti garis diagonal. Nah, pada plot yang diberikan, titik-titik pada data umumnya itu mengikuti garis diagonal dengan sedikit deviasi pada beberapa titik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal dengan asumsi bahwa data linier. Kemudian untuk output selanjutnya itu ada scatter plot, itu merupakan, scatter plot di sini itu menunjukkan hubungan antara disiplin kerja dan kompetensi kerja dengan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, sumbu X itu mewakili disiplin kerja, sedangkan sumbu Y itu mewakili kualitas pelayanan kesehatan. Titik-titik pada scatter plot itu menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk interpretasi scatter plot sendiri itu berdasarkan berdasarkan gambar ini, maka dapat diamati beberapa hal. Yang pertama ada korelasi positif. Itu terdapat korelasi positif antara disiplin kerja dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, hal ini itu berarti bahwa semakin tinggi tingkat disiplin kerja, semakin tinggi pula kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian ada pola sebaran. Nah, titik-titik pada scatter plot ini itu tersebar secara acak di sekitar garis regresi. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara disiplin dan kualitas pelayanan kesehatan itu tidak bersifat linier sempurna. Untuk outlier-nya itu tidak terdapat outlier yang signifikan pada scatter plot. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan itu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi menggunakan variabel kompetensi kerja X1 dan disiplin kerja itu X2 untuk memprediksi kualitas pelayanan kesehatan Y. Kedua variabel ini itu memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas layanan tersebut. Nah, baik secara individual maupun bersama-sama, dari hasil uji statistik koefisien regresi untuk kedua variabel independen itu menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik dengan variabel terikat. Nah, ini ditandai dengan nilai T hitung yang jauh lebih besar dari T tabel
dan signifikansi yang sangat rendah itu kurang dari 0,001. Selain itu, hasil uji F juga menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dan dari kedua variabel independen terhadap variabel yang terikat atau dependen. Nah, ditandai dengan nilai F hitung yang besar dan signifikansi yang sangat rendah, kurang dari 0,001. Dengan demikian, kompetensi kerja dan disiplin kerja karyawan itu memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dan peningkatan dalam kedua aspek tersebut itu dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.